Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Feni Sanjaya sebagai moderator yang akan memandu jalannya pada presentasi hari ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis data UMKM Jawa Barat tahun 2017 sampai 2021. Nah, di sini juga saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada ada Faris Jufar Arkananta, ada Nadia Radul Haq, ada Sophia Fropaini, ada Sultan Mulan Akbar, dan saya sendiri. Nah, presentasi ini akan membahas perkembangan UMKM di Jawa Barat, proses analisis data yang dilakukan, hasil temuan utama, serta rekomendasi strategis yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kepada para penyaji, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Oke, di sini ada latar belakang, yaitu UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Jawa Barat yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan jumlah UMKM yang tersebar di 27 kabupaten atau kota dan berbagai kategori usaha, diperlukan pemanfaatan data untuk memahami pola pertumbuhan, persebaran wilayah, serta sektor usaha yang memiliki kontribusi. Oleh karena itu, proyek analitik data ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Nah, lalu permasalahan dan tujuannya, meskipun jumlah UMKM di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pertumbuhan UMKM belum rata di seluruh wilayah sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah. Yang kedua, belum terdapat gambaran yang jelas mengenai sektor usaha yang paling dominan maupun sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga, dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM belum sepenuhnya teridentifikasi secara rinci. Berdasarkan berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan UMKM Jawa Barat, membangun dashboard interaktif, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Oke, selanjutnya adalah ada masalah bisnis dan KPI utama. Total UMKM Jabar itu yaitu sekitar 6.257.372 unit per tahun 2021. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Angka agregat besar tapi menyembunyikan spasial dan sektoral yang ketimpangan. Lalu ada pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan yaitu 6,19% per tahun konsisten, namun belum optimal. Rata-rata provinsi itu menutupi variasi regionalnya. Jadi provinsi itu bisa beda-beda datanya. Lalu ada di sini wilayah yang terindikasi kritis yaitu sekitar lebih dari 8 kabupaten kota dengan pertumbuhan di bawah rata-rata Jabar. Resiko salah sasaran ini bisa menyebarkan program program tanpa adanya data terstruktur. Next. Lalu ada data set dan data cleaning di mana kita melakukan 5 tahapan data cleaning yaitu menghapus kolom kolom redundan, standarisasi teks,
pemeriksaan nilai nol atau kosong, pemeriksaan duplikat, dan juga deteksi outlier menggunakan metode IQR. Dari hasil cleaningnya tidak terdapat missing value, tidak terdapat data duplikat, dan juga dataset siap dianalisis. Nah, di profil datasetnya bisa dilihat datanya, keterangan, dan juga nilainya. Next. Oke, di sini ada profiling Python, yaitu eh, kode yang dibuat dan juga dijalankan untuk presentasi kali ini. Yang pertama itu kita mengimport Panda untuk manipulasi dan analisis data, mengimport library NumPy sebagai komputasi numerik dan array, ada juga Matplotlib, Seaborn, dan juga Warnings. Konfigurasi tampilan outputnya seperti bisa dilihat, eh, display max volume, tampilkan semua kolom, display max row, batasi baris yang ditampilkan yaitu sekitar sekitar 50, dan juga kita mengambil datanya dari Google Drive yang diimport dari menggunakan kode ini. Selanjutnya memuat dataset dari file CSV. Sesuaikan file jika dijalankan di lokal atau Google Drive. eh Tampilkan 5 baris pertama untuk inspeksi visual awal. Seperti di sini, inspeksi dimensi dataset, tampilkan data setiap kolom, dan juga tampilkan statistik deskriptif awal. Lalu ada kolom provinsi, kode provinsi, nama provinsi, dan satuan. Ada kolom redundan, kode provinsi, nama provinsi, satuan, dan juga kolom untuk menampilkan kolom setelah pembersihan redundansi. Kolom pembersihan redundansi, kolom tersisa bisa dilihat di sini, dan juga aplikasi hasil standarisasi untuk unique value setelah standarisasi bisa dilihat juga di sini. Ada berbagai macam kategori usaha, mulai dari aksesoris, batik, bordir, crepe, dan lain-lain. Lalu ada deteksi nilai nol atau kosong pada seluruh kolom. Kolom yang perlu diperhatikan yaitu jumlah UMKM. Jika ditemukan nilai nol pada jumlah UMKM, lakukan imputasi menggunakan median berdasarkan grouping kategori usaha. Alasan Alasannya yaitu median lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean. Di sini ada kode hitung median per kategori. Median per kategori sama dengan Devlin, Rupi, dan lain-lain. Lalu ada laporan proyek analitik data UMKM Jawa Barat yang itu yang dimana itu adalah datanya. Di sini ada hasilnya yaitu deteksi data nol, tidak ditemukan nilai nol pada jumlah UMKM dan data sudah bersih. Kombinasi ini seharusnya unik untuk setiap rekor. Nah, di sini ada jumlah duplikat di mana kita menghapus data yang duplikasi agar semuanya terlihat unik dan berbeda-beda. Lalu hasilnya tidak ditemukan duplikat dan dataset bersih. Lalu ada laporan proyek analitik data UMKM Jawa Barat dari 2017 sampai dengan 2021, dengan menggunakan metode CRISP DM data source Jabar, filenya. Lalu pisahkan outlier ke data frame khusus.
Tujuan outlier dianalisis secara terisolasi tanpa merusak distribusi utama. Yang bisa dilihat di sini ini adalah hasilnya. Lalu ada ringkasan akhir proses cleaning. Ringkasan proses data cleaning bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada visualisasi data untuk jumlah UMKM dan juga distribusi jumlah UMKM. Nah, hasilnya bisa dilihat di sini ada dua visualisasi yaitu jumlah UMKM dalam bentuk histogram dan juga box plot jumlah UMKM dalam eh, tipe visualisasi box plot yaitu deteksi outlier. Lalu ada em, univariate analisis kategori usaha. Nah, bisa dilihat di sini eh, ini adalah kode univariate visualisasi analisis data. Lalu di sini ada visualisasi data, hitung pertumbuhan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 untuk sorting. Bisa dilihat di sini ada jenis data visualisasi data heatmap, jumlah UMKM per kabupaten kota. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 diurutkan berdasarkan nilai total pertumbuhan. Lalu ada eh, kode untuk menghitung pertumbuhan untuk setiap kabupaten kota. Di sini bisa dilihat dan ini hasilnya. Sekian dari saya. Oke, baik. Selanjutnya, Nah, ini adalah eh, visualisasi datanya, yaitu distribusi jumlah UMKM dalam bentuk histogram dan juga jumlah UMKM dalam bentuk box plot. Hmm. Oke, izin Selanjutnya, melanjutkan. hasil analisis utama. Dari hasil analisis itu menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang konsisten selama periode 2017 sampai 2021. Total UMKM meningkat dari sekitar 4,9 juta unit pada tahun 2017 menjadi lebih dari 6,2 juta unit pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,19% per tahun. Selain itu, sektor kuliner dan makanan menjadi sektor yang paling dominan dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap keseluruhan UMKM Jawa Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah dan perlu menjadi fokus dalam berbagai program pengembangan UMKM.
Nah, untuk hasil analisis wilayah, wilayah dengan UMKM terbesar, nah, yakni bisa dilihat yang pertama Kabupaten Bogor, kedua Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut. Insight, aktivitas UMKM terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan penyangga metropolitan. Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan kontribusi UMKM terbesar di Jawa Barat. Masih terdapat kesenjangan kepadatan UMKM antar wilayah. Selanjutnya, core insight dan hasil IDA. Sektor juara, kuliner 35,16%, pangsa terbesar adalah dan prioritas digitalisasi. Wilayah kritis, 5 kabupaten dengan pertumbuhan terendah butuh intervensi spesial. Tekanan 2020, pandemi sebagai momen paling berat memperlihatkan kerentanan rantai pasok fisik. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah peringkat kategori usaha. Di sini setelah kita melihat dari inequality range untuk menghilangkan dari outliers ataupun anomali data, kita mendapatkan suatu peringkat terkait kategori usaha berdasarkan hasil data yang telah dianalisis. Yang pertama untuk kategori UMKM bagian jasa itu sebanyak 3 juta, untuk makanan sebanyak 2 juta sekian, lalu ada craft hingga sampai bordir. Ini menurut dari kuartil dari total jumlah UMKM. Selanjutnya ini ada growth rate yang disesuaikan juga dengan hasil pemetaan dan divisualisasikan dengan heat map. Jadi yang paling coklat ini adalah data yang paling banyak untuk distribusinya, lalu untuk yang paling muda ini untuk distribusi jumlah UMKM yang cukup tidak terlalu banyak begitu. Di sini kita bisa lihat bahwa yang paling gelap di sini di Kabupaten Bogor di angka 192.000, lalu juga ada di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, yang paling kecil ada di Kota Banjar di sekitar 30 ribuan. Lalu selanjutnya kita merujuk ke arah dashboard dan visualisasi. Jadi eh, apa yang kita akan tawarkan di visualisasi ini adalah nanti akan dibangun untuk dashboard ini menyuguhkan data dari hasil analisis secara teknik exploratory data analis, juga menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan ini adalah komponen dashboardnya ada filter interaktif, tahun, kabupaten kota, dan kategori usaha. KPI untuk Key Performance Indicator-nya adalah total UMKM, growth rate atau pertumbuhan, dan juga jumlah wilayah. Visualisasinya ada croplet map, ada horizontal bar chart, dan juga multi-line, dan juga untuk manfaatnya adalah untuk monitoring real time, mudah dipahami untuk stakeholder yang terkait, lalu mendukung untuk keputusan pengambilan berbasis data. Dan kita membangun untuk dashboard ini masih menggunakan Google Looker Studio ataupun Tableau Public, dan juga bisa menggunakan Power BI. Nah, di sini untuk dashboardnya, ini salah satu prototipe untuk yang telah kami lakukan untuk visualisasi data. Yang pertama ada KPI scorecard-nya untuk data UMKM ada 3 juta, lalu ada data UMKM 2017, lalu ada growth rate untuk 2020 year on year di 2020 sampai 2021 untuk kategori lain terbesar, lalu ada kabupaten kota. Di sini ada heat map juga untuk peta kepadatan UMKM per kabupaten kota 2017 sampai 2021, dengan legendanya adalah yang paling coklat atau hitam di sini adalah yang cukup banyak untuk persebaran komposisi distribusi UMKM. Lalu ada line pertumbuhan yang dibuat dengan bar chart dan juga line chart. Di sini ada crossing untuk total UMKM sama growth rate year on year persentasenya. Di sini kita lihat dari tahun 2017 dengan growth rate 0%, total UMKM 2 juta, lalu di sini naik ke 1% untuk growth rate. Lalu di sini juga mencapai titik puncak
pertama untuk di 4%, lalu ada keturunan untuk 2020 karena ada pandemi COVID dan ada kenaikan di tahun 2021 untuk bisa menjadi high higher lah high untuk bagian si growth rate di angka 6%. Di sini ada tren pertumbuhan untuk per kategori. Yang pertama ada kuliner, makanan, jasa, craft, dan juga fashion. Kita lihat untuk kategori secara horizontal di sini yang cukup baik adalah di kuliner untuk 337.000 UMKM. Lalu kita sebagai indikator ada yang kedua dari tahun 2021 untuk kuliner juga sebanyak 337.000 UMKM. Lalu di sini ada skala untuk si horizontal, ada yang berlikuk juga karena memang menyesuaikan dengan arah growth. Lalu juga ada yang stagnan hingga perkembangan yang cukup signifikan. Lalu di sini ada top 10 untuk kategori usaha berdasarkan total UMKM dari 2017 hingga 2021. Ada jasa dan lainnya, makanan yang terakhir ada bordir. Dan di sini insight-nya adalah UMKM di Jawa Barat tumbuh konsisten, kurang lebih 6% per tahun. Sektor jasa mendominasi 20% dari total UMKM. Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan UMKM terbesar, sebanyak 5% share untuk market share-nya. Lalu ada kategori aksesoris, batik, dan bordir perlu intervensi khusus agar bisa cukup naik karena pangsanya sangat rendah di Jawa Barat. Selain itu, kita bisa lihat juga selain dashboard juga ada di sini mengenai overview-nya. Lalu di sini juga ada filtering, ada tahun, ada kita bisa lihat misalkan tahun 2017 di sini kita lihat untuk si heat map-nya akan berubah di Kota Bekasi 138.000, lalu kita lihat dari Kabupaten Pangandaran dengan yang terkecil adalah di Kota Cirebon salah satunya. Di sini juga untuk bar chart dengan growth rate 0%, 0% dengan tren pertumbuhan yang belum ada, dan di sini kita lihat untuk si top 10 kategorinya. Lalu kita juga bisa adjustment ke bagian usaha kita, misalkan di Kota Sukabumi. Kita bisa lihat untuk Kota Sukabumi, fokus on the map di Kota Sukabumi dengan 50.000 unit terkait total usaha kecil menengah UMKM. Lalu di sini ada growth rate-nya masih 0%. Lalu kita lihat bisa untuk line chart-nya karena memang masih 2017 gitu, belum 2017 hingga 2020. Kita 2021 juga kita bisa lihat untuk kategori usahanya, misalkan kita lihat di bagian makanan. Nah, di sini makanan cukup sedikit sebenarnya. Market share-nya ada 300 dan bisa dibilang di sini untuk total employee-nya ada 8.000. Jadi ada overview-nya terkait filter, juga ada terkait visualisasinya berbentuk heat map, scorecard, bar chart, line chart, lalu ada trend, dan juga ada top 10 untuk terkait si progress bar untuk setiap kategorikalnya. Tentang data ada tahun, ada kabupaten kota, ada 10 kategori dan 1.000 baris untuk line, dan juga ada unit seperti itu. Hmm, sebentar. Nah, dipersilakan kepada Sofia. Nah, izin melanjutkan rekomendasi strategis. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Program digitalisasi perlu difokuskan pada sektor kuliner dan makanan karena kedua sektor tersebut memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian UMKM. Selain itu, sektor batik, bordir, dan aksesoris memerlukan perhatian khusus melalui program revitalisasi dan promosi agar tetap mampu bersaing di era digital. Pemerintah juga perlu memberikan intervensi pada wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang masih rendah serta membangun sistem pemantauan berbasis dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kesimpulan, secara keseluruhan, analisis
Data UMKM Jawa Barat periode 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa jumlah UMKM terus meningkat dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor kuliner dan makanan menjadi sektor yang paling dominan, sementara beberapa sektor lain masih memerlukan dukungan untuk berkembang. Di sisi lain, masih ditemukan ketimpangan distribusi UMKM antar wilayah yang menunjukkan pentingnya kebijakan yang lebih terarah. Melalui pemanfaatan dashboard interaktif dan pendekatan berbasis data, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pengembangan UMKM di masa mendatang. Dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih pada para tim penyaji. Sekarang kita masuk ke sesi penutup, yaitu ada data bukan tujuan, data adalah kompas menuju keputusan yang lebih baik. Take away 1, 60% UMKM Jabar ada di kuliner dan makanan prioritas digitalisasi. Take away 2, 27 kabupaten atau kota potensi belum merata. 5-8 wilayah perlu intervensi aktif. Take away 3, 5 rekomendasi operasional, 1 dashboard, permanenan aksi segera. Demikian presentasi kelompok kami mengenai analisis data UMKM Jawa Barat tahun 2017 sampai 2021. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh para penyaji telah mengikuti kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.